Sebelum kita mulai pembahasan materi, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kami lebih bersemangat lagi membuat konten-konten pendidikan agama Islam yang bermanfaat. Terima kasih. Perbedaan pendapat perihal nasib orang tua Nabi Muhammad SAW tidak hanya melibatkan satu bidang kajian keislaman. Ini merupakan masalah pelik yang melibatkan perbedaan pendapat di kalangan ahli hadis, ahli kalam, dan juga ahli tafsir. Bahkan di kalangan ahli tafsir sendiri perbedaan pendapat juga tidak bisa dihindari. Pertama, ulama yang mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW adalah penduduk neraka kelak di akhirat. Mereka menyandarkan pendapatnya pada dua hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Jami'us Shahih Muslim sebagai berikut. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan sebagai berikut. An Anasin anna rajulan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah aina abi? Qala fin nari. Qala anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi? Qala fin nar. Falamma qaffa da'ahu faqala inna abi wa abaka fin nar. Artinya, salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku? Nabi Muhammad SAW menjawab, di neraka. Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad SAW memanggilnya lalu berkata, sungguh ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Sementara hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mendukung pendapat pertama ini berbunyi sebagai berikut. Zarun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abaka man haulahu faqala ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dzan li wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa adzina li. Artinya, Nabi Muhammad SAW menziarahi makam ibunya. Di sana beliau SAW menangis sehingga para sahabat di sekitarnya turut menangis. Rasulullah SAW mengatakan, kepada Allah aku sudah meminta izin untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi Allah tidak mengizinkanku. Lalu aku meminta kepadanya agar aku diizinkan menziarahi makam ibuku. Alhamdulillah dia mengizinkanku. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebagian ulama hadis, dua riwayat ini dipahami secara harfiah. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim yang ditulisnya secara jelas memaknai hadis tersebut secara harfiah. Anna rajulan qala ya Rasulullahi aina abi? Qala fin nari. Falamma qaffa da'ahu faqala inna abi wa abaka fin nari. Fihi anna man mata 'alal kufri fahuwa fin nari wa la tanfa'uhu qarabatul muqarrabina. Wa fihi anna man mata fil fatrati 'ala ma kanat 'alaihi al-'arabu min ibadatil awthani fahuwa min ahlin nari wa laysa hadha mu'akhadatan qabla bulughid da'wati. Fa inna haula'i kanat qad balagathum da'watu Ibrahim wa ghairihi minal anbiya'i salawatullahi ta'ala wa salamuhu alaihim. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam anna abi wa abaka fin nari huwa min husnil ushrati litasliyati bil ishtiraki fil musibati. Wa ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam qaffa walla qafahu munsharifan. Artinya, pengertian hadis seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku, dan seterusnya, menunjukkan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan kufur bertempat di neraka. Kedekatan kerabat muslim tidak akan memberikan manfaat bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir. Hadis ini juga menunjukkan bahwa mereka yang meninggal dunia di masa fatrah, masa kosong kehadiran Rasul, dalam keadaan musyrik, yakni menyembah berhala sebagaimana kondisi masyarakat Arab ketika itu, tergolong ahli neraka. Kondisi fatrah ini bukan berarti dakwah belum sampai kepada mereka, karena sesungguhnya dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi lainnya telah sampai kepada mereka. Sedangkan ungkapan sungguh ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka merupakan ungkapan solidaritas dan empati Rasulullah SAW yang sama-sama terkena musibah seperti yang dialami sahabatnya perihal nasib orang tua keduanya.
Ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang itu berpaling untuk pergi bermakna beranjak meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Imam An-Nawawi Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajj dari Ihya Turath Al-Arabi, Beirut, cetakan kedua 1392 Hijriyah. Sementara ulama lain menilai hadis ini telah dimansuh atau direvisi oleh riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dengan demikian kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbebas sebagai penghuni neraka seperti keterangan hadis yang telah dimansuh, seperti keterangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam karyanya Ad-Dibaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb qala haddatsana Muhammad bin Ubaid an Yazid bin Kaisana an Abi Hazim an Abi Hurairah qala zara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi al-haditha qala an-Nawawi hadha al-hadits wujida fi riwayati Abil Alla ibn Mahan li ahli al-Maghrib wa lam yujad fi riwayati biladina min jihati Abdul Ghafiri al-Farisi walakinnahu yujadu fi aktsaril usuli fi akhir kitabil janaizi wa yudabbabu alaihi wa rubbama kutiba fil hasyiyati wa rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Qultu qad dzakara Ibnu Syahin fi kitabin nasikh wal mansukh anna hadzal haditsa wa nahwahu mansukhun bi hadithi ihya'iha hatta amanat bihi wa raddahallahu wa dzalika fi hajjatil wada'i wali fil mas'alati sab'u mu'allafatin. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi makam ibunya dan seterusnya. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini terdapat pada riwayat Abul Ala bin Mahan penduduk Maghrib, tetapi tidak terdapat pada riwayat orang-orang desa kami dari riwayat Abdul Ghafir Al-Farisi. Namun demikian hadis ini terdapat di kebanyakan usul pada akhir bab jenazah dan disimpan, tetapi terkadang ditulis di dalam catatan tambahan. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hemat saya jelas. Ibnu Syahin menyebutkan di dalam kitab Nasikh dan Mansuh bahwa hadis ini dan hadis yang semakna dengannya telah dimansuh oleh hadis yang menerangkan bahwa Allah menghidupkan kembali ibu Rasulullah sehingga ia beriman kepada anaknya, lalu Allah mewafatkannya kembali. Ini terjadi pada Haji Wada. Perihal masalah ini saya telah menulis 7 kitab. Lihat Abdurrahman bin Abu Bakar, Abul Fadl, Jalaluddin As-Suyuti, Ad-Dibaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kedua, ulama yang mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbebas dari siksa neraka karena menurut mereka kedua orang tua Rasulullah terbilang ahli fatrah. Kalangan Asy'ari menempatkan ahli fatrah sebagai kalangan yang terbebas dari tuntutan tauhid karena tidak ada rasul yang membimbing mereka. Sedangkan menurut kalangan Mu'tazilah dan sebagian ulama Maturidiyah, orang-orang ahli fatrah yang wafat dalam keadaan musyrik termasuk penghuni neraka, karena bagi mereka manusia tanpa diutus seorang rasul sekalipun semestinya memilih tauhid melalui daya akal yang dianugerahkan Allah kepadanya. Berikut ini perbedaan pendapat yang bisa kami himpun. Waqtalafa hal yaktafi bi da'wati ayyi rasulin kana walau Adam aw la budda min da'watir rasulil ladzi ursila ila hadha asy-syakhsi was-sahihu ats-tsani wa alaihi fa ahlul fatrati najuna wa in ghayyaru wa baddalu wa abadul awthana wa idza alimta anna ahlal fatrata najuna alimta anna abawaihi sallallahu alaihi wasallama najiyani likaunihima min ahlil fatrati bal huma min ahlil islami lima ruya anna Allah ta'ala ahyahuma ba'da bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wasallama fa amana bihi wa la'alla hadzal haditha sahha 'inda ba'di ahli al-haqiqati wa qad allafa al-Jalalus Suyuti mu'allafatin fima yata'allaqu binajatihima fajazahullahu khairan. Artinya, ulama berbeda pendapat perihal ahli fatrah. Apakah kehadiran Rasul yang mana saja sekalipun Nabi Adam alaihi salam yang jauh sekali dianggap cukup bahwa dakwah telah sampai bagi masyarakat musyrik Mekah, atau mengharuskan Rasul secara khusus yang berdakwah kepada kaum tertentu?
Menurut kami yang sahih adalah pendapat kedua. Atas dasar itu ahli fatrah selamat dari siksa neraka meskipun mereka mengubah dan mengganti keyakinan mereka lalu menyembah berhala. Kalau ahli fatrah itu terbebas dari siksa neraka, tentu kita yakin bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dari neraka karena keduanya termasuk ahli fatrah. Bahkan keduanya termasuk pemeluk Islam berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Allah menghidupkan keduanya setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul sehingga keduanya berkesempatan mengucapkan dua kalimat syahadat. Riwayat hadis ini sahih menurut sebagian ahli hakikat. Syekh Jalaluddin As-Suyuti menulis sejumlah kitab terkait keselamatan kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Semoga Allah membalas kebaikan Syekh Jalaluddin atas karyanya. Lihat Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiah Al-Baijuri ala Matnis Sanusiyah Dar Ihya'il Kutub Al-Arabiyah Indonesia halaman 14. Pandangan Asy'ariyah seperti Syekh Al-Baijuri ini kemudian dikutip oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani dalam karyanya Nuruz Zolam Syarah Aqidatil Awam sebagai berikut. Qala al-Bajuriyu fal haqqul ladzi nalqallaha alaihi anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam najiyani ala annahu qila annahu ta'ala ahyahuma hatta amana bihi thumma amatahuma li haditsin warada fi dzalika wa huwa ma ruya an Urwata an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu an yuhyiya lahu abawaihi fa ahyahuma fa amana bihi thumma amatahuma. Qala as-Suhaili wallahu qadirun ala kulli syai' lahu an yakhussa nabiyahu bima syaa min fadlihi wa yun'ima alaihi bima syaa min karamatihi. Artinya Syekh Ibrahim Al-Baijuri mengatakan yang benar adalah bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dari siksa neraka berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kembali kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga keduanya beriman kepada anaknya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kembali keduanya. Sebuah riwayat hadis dari Urwah dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan kedua orang tuanya sehingga keduanya beriman kepada anaknya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kembali keduanya. As-Suhaili berkata bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk mengistimewakan karunia-Nya dan melimpahkan nikmatnya kepada kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai kehendaknya. Lihat Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Syarah Nurul Zolam ala Aqidatil Awam karya Toha Putra Semarang tanpa tahun halaman 27. Pandangan Asy'ariyah ini didukung oleh surat Al-Isra ayat 15. Menurut mereka kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbilang ahli fatrah. Ahli fatrah terbebas dari hukum sebagaimana keterangan surat Al-Isra ayat 15. Berikut ini kami kutip tafsir As-Sa'di perihal surat Al-Isra ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ai hidayatu kulli ahadin wa dhalaluhu li nafsihi la yahmilu ahadun dzamba ahadin wa la yadfa'u anhu mithqala dzarratin minasyarri. Wallahu ta'ala a'dalul 'adilina la yu'adzibu ahadan hatta taquma 'alaihi al-hujjatu bir-risalati thumma yu'anidul hujjata. Wa amma man inqada lil hujjati aw lam tablughu hujjatullahi ta'ala fa innallaha ta'ala la yu'adzibuhu. Wastudilla bihadhihi al-ayati ala anna ahlal fatrati wa atfalal musyrikina la yu'adzibuhumullahu ta'ala hatta yab'atha ilaihim rasulan li'annahu munazzahun 'anil zulmi. Artinya siapa saja yang menerima petunjuk sungguh ia menunjuki dirinya sendiri, tetapi siapa yang tersesat maka sungguh ia menyesatkan dirinya sendiri. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Kami juga takkan menyiksa hingga kami mengutus seorang rasul. Surat Al-Isra ayat 15. Maksudnya, petunjuk seseorang dan kesesatan untuk dirinya sendiri. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Seseorang pun tidak akan bisa menghapus dosa orang lain meski sekecil dzarrah.
Allah adalah seadil-adilnya hakim. Ia takkan menyiksa seorang pun hingga dia menegakkan hujjah kerasulan, kemudian yang bersangkutan mengingkarinya. Sedangkan orang yang tunduk pada hujjah kerasulan atau hujjah Allah itu belum sampai kepadanya, maka Allah takkan menyiksanya. Ayat ini menjadi dalil bahwa ahli fatrah dan anak-anak orang musyrik takkan disiksa oleh Allah hingga ia mengutus seorang rasulnya, karena Allah maha suci untuk berlaku aniaya. Lihat Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, Beirut, Muassasatur Risalah 2002 Masehi atau 1423 Hijriah, halaman 455. Dari berbagai keterangan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ulama berbeda pendapat perihal hal ini. Hanya saja untuk warga NU yang mengakui pandangan Asy'ari dan Maturidi, kami menyarankan untuk mengikuti pandangan guru kita yang terdekat, yaitu Syekh Ibrahim Al-Baijuri dan Syekh Muhammad Nawawi Banten. Di samping mendalami fikih, keduanya juga memiliki otoritas untuk berbicara masalah kalam melalui karya-karya keduanya di bidang kalam. Pendapat kedua dipilih untuk menjaga adab kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saran kami, jangan sampai perbedaan pendapat dalam masalah ini menyebabkan kita sesama orang awam saling menyalahkan satu sama lain atau bahkan meremehkan ulama besar yang berbeda pendapat dengan kita. Kalau ulama berbeda pendapat, biarkan saja, itu urusan para ulama. Kita sebagai orang awam baiknya mengambil diam saja. Demikian jawaban yang dapat kami kemukakan, semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.